wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kami katakan sesungguhnya dakwah ini akan menjadi kokoh ketika manusia tunduk patuh di bawah kitabullah wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam, muttabi'an li asarin nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihir rasyidin, dan mengikuti pada peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peninggalan khulafair rasyidin. Diambil dari kitab Jamaah Wahidah la Jamaat wa Syiratul Wahidah la Asyirat, karya Syekh Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali, halaman 128. Dan tidak hanya sebatas itu, saya juga mendapatkan fatwa Syekh Saimin dalam kitab beliau, yakni Liqa Bab Maftuh, yakni materi tanya jawab beliau di rumah beliau di Qasim, Saudi Arabia, dan saya juga memiliki rekaman suara beliau dalam permasalahan ini sebagai berikut. فضيلة الشيخ ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال من الناس وليس في عنقهم بيعة لأحد مات ميتة جاهلية. معلوم أنه في أكثر بلاد المسلمين اليوم لا يتحقق هذا الأمر وأنه ليس في عنقهم بيعة لأسباب كثيرة منها الاضطرابات السياسية والانقلابات وغيرها. فكيف يخرج المسلمون في تلك البلاد من هذا الإثم وهذا الوعيد؟ جزاكم الله. Fadilatul Syekh, telah terdapat dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang mati tidak terdapat di lehernya tali baiat kepada seseorang, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Dan telah diketahui bahwa banyak kaum muslimin di negara-negara Islam saat ini tidak dapat mewujudkan perkara ini, dan bahwa tidak ada tali baiat di leher mereka. Disebabkan banyak hal, diantaranya keguncangan politik, kekisruhan, dan lainnya. Maka bagaimanakah kaum muslimin di negara-negara tersebut dapat keluar dari dosa ini? Dan ini adalah merupakan sebuah ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairah. المعروف إلى أهل العلم أن البيعة لا يلزم منها أيضا الواحد، ومن المعلوم أن في البلاد من لا يطأ أحد من الناس أن يكون وليا عليه، لكن إذا قهر الولي وسيطر وفاق السلطة فهذا مسلم منه لا يجوز الخروج عليه، إلا في حال واحدة استثناها النبي عليه الصلاة والسلام فقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله البرهان. Telah dikenal di kalangan ahli ilmu, sesungguhnya baiat tidak ditetapkan dengan keridhaan setiap orang. Dan jika tidak demikian, telah diketahui bahwa di negara-negara ini akan ada orang yang tidak disenangi oleh seseorang dari manusia kalau dia yang menjadi pemimpin atasnya. Akan tetapi, ketika seorang pemimpin berkuasa dan mendominasi serta terbentuk pemerintahan, maka ini adalah sempurnanya baiat. Tidak boleh keluar dari ketaatan atasnya, kecuali dalam suatu keadaan yang telah dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, kecuali engkau melihat kekafiran yang nyata, di sisimu ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi perkataan atau fatwa beliau tentang al-jamaah yang semuanya menyelisihi pemahaman kita selama ini. Kemudian saya lebih keperanjat lagi bahwa materi teks penerobosan tersebut disadur atau dinukil dari kitab As-Sunnah Fima Yata'allaku Biwalil Ummah. Di dalam kitab tersebut ternyata di Jawa para mubalik telah mengkopinya, terutama para mubalik senior, dan saya telah mendapatkan kopiannya. Dan penulisnya adalah Syekh Dr. Ahmad Umar Salim Basmul, salah seorang pengajar di Ma'had Haram Makkah Syarif, yakni di mana tempat Pak Khalil dan kawan-kawan belajar saat ini. Di antara biografi beliau adalah beliau telah mendapatkan ijazah hadis lebih dari 100 syekh dari berbagai tempat di negara-negara Islam yang telah memberikan ijazah dalam hal periwayatan dan mengesahkan periwayatan dari guru-gurunya dan perincian periwayatan dari mereka, termasuk yang memberikan ijazah kepadanya adalah Syekh Yahya bin Utsman bin Husain, yakni guru
Pak Khalil. Setelah menukil perkataan Syekh Utsaimin di dalam risalah tersebut atau dalam kitab tersebut dikatakan, khata'u man nazzala nafsahu manzilata walil amr. Kesalahannya orang yang memposisikan dirinya layaknya posisi penguasa. Minan nasi man nazzala nafsahu manzilata walil amr alladzi lahu qudrah wa sultan ala siyasatin nas. Sebagian orang ada yang memposisikan dirinya layaknya posisi penguasa yang memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk mengatur manusia. Fada'a jama'at al-sam'i wa ta'ati lahu. Au a'tathu tilkal jama'ati bai'atan. Tasma'u wa tuti'u lahu bimaujibiha wa waliyul amr qa'imun zahirun. Kemudian dia mengajak kepada jamaah untuk mendengar dan taat kepadanya, atau jamaah mentaatinya melalui pembaiatan dengan kewajiban mendengar dan taat kepadanya, sementara walil amr yang berkuasa tegak dan nampak. Wa hadza la syakka annahu khata'un azimun wa zanbun jasimun. Dan ini tidak dilakukan lagi adalah sebuah kesalahan yang besar dan dosa yang besar. Wa man fa'ala hadza faqad hadallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa khalafa nususi syari'ah fala tajibu ta'atuhu bal tuharim idza la sultana lahu wala qudrah ala syai'in aslan. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan ini, maka sungguh telah menentang Allah dan Rasulnya dan menyelisih nas-nas syariat, maka tidak diwajibkan untuk mentaatinya, bahkan hal ini diharamkan ketika ia tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan sedikit pun untuk mengatur manusia. Fa'alama isma'u lahu wa yuta'u kama yuta'u wa isma'u liwalil amr al-qa'im az-zahir. Maka untuk apa dia didengarkan dan taati